5 Persatuan Indonesia. Aman, aman, aman. Oh, masih bagus. Alhamdulillah. Saya Peter Kria ini. Atur dulu. Maning-maning. Kita doakan Pak Camat moga-moga panjang umur, jabatan semakin naik. Ya, amin. Iya. Cek Rois Surya Gondrong di Gondrong ini di Rois Surya Gondrong naik oh sih pun dilantik mana cukup ini kan harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kurang kompak senajan pun telas terus kurang Pak Dora. Kita tadi dia tekor guys. Siap kompak siap. Kak Dokakno sing purun jawab salam kanthi kompak muga-muga uripe berkah. Rezekine berkah. Umure tambah. Rezekine tambah. Bojone tambah. Bare kok nadisi kok wadon aja mendulik nenek. Tambah sayange, tambah cintane, tambah tanggung jawab, mbok kepriwe lah. Irun tak kene jadi. Tambah nafkahe jatahe ono apa.
Siap kompak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung. Ayo mana? Simpetan yo enggak ayo kiri Balura. Bukan Balura senyulik. Jagung mawon. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus al mukarram Bapak Kiai Slamet Sajaah Rais Suryah WWJNU Kecamatan Pengadegan, Yai Dr. Andes Taufik Hasbullah, Wakil Ketua BJNU Purbalingga, ingkang kula muliaken DPRD, ngadep ini DPRD, nah ya DPRD Bapak Haji Sutrisno SPD MPD, itu lahir teman di Kabupaten, itulah yang saya hormati. Kemudian Kiai Muhammad Rafiq Abadi, pengasuh pondok pesantren Bustanul Muta'allimin yang saya muliakan. Kiai Imam Sodikin sesepuh yang saya hormati. Bapak Camat, alhamdulillah niki Pak Camate luwih ganteng karo Kiai ini lah. Pak Camat lebih ganteng daripada ngecek. Bapak Camat yang saya hormati, kemudian Bapak Kepala Desa ternyata sebagai Ketua Tanfidiyah MWJNU, alhamdulillah kita jadi nyong Balura, ini nanti asyik non ya, yang bisa lurah 2 periode, yang MWJ tanggal tergantung, bojo cukup siji bae. Setuju betul? Oke, ini bojone loro. Siji, saya ini istrinya siji, satu di sana, satu di mana. Ya cukup satu, sebenarnya selamat dari dunia sampai akhirat. Ya Bapak Kepala Desa, Ketua MWJ, Bapak Sugeng Haji Santoso yang saya hormati, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Panunggalan, alhamdulillah dalamnya niku wau kula nderek teng kolam, ternyata masuk ning kamar pribadi ya nyamai luntet kok bergebar-gebar ya Allah. Yang saya hormati Qoriah Ibu Ustazah Wafik Nur Azizah, mana Qoriahnya kan? Mbaknya mana? Ya surat apa Ustaz. Pembawa acara yaitu Mbak Santi Safiroh kali Mbak Anissa Rohyati, terus saudara keduanya yang saya hormati. Fatayat Muslimat Nahdlatul Ulama yang saya banggakan dan saya hormati, diambil ini DB Ansor dan juga segenap Banser Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Grup Hadro apa? Ya grup Rebana yang saya hormati pula. Tak kenang salbu. Apa ya? Seragamnya hitam ada. Wis lunas nopo dereng? Kita takon tok wis lunas nopo dereng? Yen dereng lunas ngomong dari kula. Ora percaya.
Wis lunas napa dereng? Wis lunas napa dereng? Alhamdulillah nyora tepok. Guru perdana yang saya hormati, Pak Banser, katanya di sini kebekan Pak Wani, wantun Pak, laku priwe wantun Pak mohon ya. Segenap bangsa Nahdlatul Ulama yang saya hormati, itu pakaian-pakaian pakaiannya ngerti banget. Sebagai apa? Saya pengurus PCNU Kabupaten Tegal 4 periode. Nah, pengurus MPCNU juga 4 periode. Jadi ngerti seragam ini mana ya? Anak mari pakaian seragam wis bosok menuju gawean. Ya. Terakhir dumatan para bapak, para ibu, para rawuh ingkang tansah kula mulyakaken. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang hari ini kula kali panjenengan saged sareng-sareng kembal wonten mriki dalam rangka pengajian rutin Ahad Wage yang diadakan oleh MPCNU Kecamatan Pengadegan. Moga-moga ganti adanya acara ini menjadikan kesulitan Nahdlatul Ulama wonten MWC mriki. Allahumma si kompak, Allahumma tambah kompak maning, Allahumma oh kudune ngotot ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur sampai ke baik. Jumatan para bapak, para ibu, para rawuh, para dereng kang tansah kula hormati. Perkenalan ring Pak Bu nggih. Nami kula Misbahuddin dari Kabupaten Tegal. Kalau Tegal itu ada kota Madia, ada kabupaten. Kalau kota Madia meliputi 4 kecamatan, tapi kalau Kabupaten Tegal meliputi 18 kecamatan. Nah, kula niku Kabupaten Tegal Selali Mulon. Ya alhamdulillah derek-derek ngisi di acara TV. Salah satu kula ngisi acara di Kompas TV itu sudah hampir 6 tahun. Acara pagi Mutiara Iman. Kemudian kula ngisi di TV One 2 acara. Pertama pagi Assalamualaikum Nusantara, acaranya tayang setiap hari jam 3:30 pagi sampai jam 4. Kak melu takon panjenengan jam 4 esuk wis tengah wis tani nopo dereng? Jawab. Jawab. Sing wis tani ya akeh, sing durung tani ya sing ngiler be. Ini ya. Tapi orang lihat TV jadi. Kemudian acara live dari Indonesia TV One tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang sampai jam 2. Ugi kula ngisi acara lagi di iNews. iNews begini mboten kalau jelas mboten. Panjenengan lihat jam 12 siang sampai jam 2 setiap hari Sabtu Minggu. Acaranya apa? Cahaya Hati Indonesia. Kalau dereng ngisi teng mriku. Ya. Ugi kula ngisi malih teng TVRI Serambi Islami Pagi. Nate juga main sinetron kalau Kiwin. Kiwin Bahawala. Sing terkenal apaan? Bojo. Bareng Bojo. Yang kulo tahu mboten niru niki nang mboten. Jadi palurane orang. Iya benar. Cukup jujur ya. Jadi lah dari senang tak belani lah. Ya Allah ya Allah. Alhamdulillah saat ini bisa
bersilaturahmi kalian warga desa Panunggalan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Alhamdulillah, muga-muga wonten manfaate Allahumma. Setelah kula mirsani wau pelantikan, ati kula niku adem Pak. Sebabnya kula niku sampun mendarah daging tentang ke-NU-an. Seandainya ada orang berani bedah dada saya, mungkin bisa terjadi, mungkin dada hijau ada tulisannya NU. Ya, tulisannya apa? NU. Saking senengnya, bahkan saking cintanya terhadap NU, kata yang muslimat ringokna kubing jengjer. Itu bisa membedakan antara patayat dengan muslimat, walaupun saya matanya sedang terpejam alias merem. Dia bisa membedakan antara patayat dengan muslimat. Contoh kita karena nggak pengalaman kata matanya boleh, aduh masalah ya. Bojone tidak masalah. Cukup satu PNS tidak berani, yang dia itu berani. Berani nangkengnya namanya kakak orang lagi kayaknya berani. Masalah. Saking cintanya terhadap Nahdlatul Ulama bisa membedakan antara pakaian dengan muslimat, walaupun saya matanya sedang terpejam. Contoh, nggak beneran ya? Ada meneong. Uang remus wangi. Oh, berarti pakaian. Ini sebenarnya bagaimana kan kata ya. Barang aku lagi merem liwat mambune balsem PPO minyak angin. Oh berarti muslimat. Yang muslimat pun sepuh ya Bu ya. Mulai seumpama wonten muslimat ngaji karo slonjor orang masalah. Orang apa? Ya, sing penting keringoken mah. Aku ngomong ya, kalau disuruh memilih antara orang yang kantuk kalau wong sing ari ngaji kanggo dewek, isi mending wong sing turu ngantuk. Yang ngantuk dewekan, tapi yang kandha butuhaken wong liya. Enggak ya, iya, Masya Allah. Alhamdulillah malih ini kan bertepatan dengan bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Yaitu bulan apa? Kalau bahasa Arabnya itu Rajab, bareng Ro. Bahasa Indonesianya Rajab, bareng Ra. Bahasa Purbalinggane Red. Bisa sudah ketek nomor ya. Rajab. Masya Allah. Tapi kalau itu kan memang ucapan-ucapan Jawa nih. Itu nopo-nopo. Alhamdulillah Rajab. Tegal ya Rajab. Tapi yang Purbalingga kalau kan sering isi daerah ini ku ngoten iki. Antara ngapake Tegal karo Purbalingga niku taksih ngapak Purbalingga, Purwokerto, Cilacap. Nah, terus apa malih? Banjarnegara. Arten Tegal itu manggil wong tua Pak. Artinya apa? Kira-kira apa? Pak. Wah, maksudnya kelakon-kelak Pak. Kali di sana cukup Pak. Tapi bareng-bareng wong apa? Dari wong mone orang apa orang. Bareng nani orang apa orang kepenak. Ya kuwi ya Allah, seneng wong apa ya iki. Alhamdulillah ya. Nah, di bulan ini tradisi Nahdlatul Ulama sejak dulu sampai sekarang, bahkan ratusan tahun saat ini sudah mencapai Nahdlatul Ulama berdiri 1 abad. 1 abad berarti kira 100 tahun ya, kira oh 100 tahun. 1 abad berapa? 100 tahun. Alhamdulillah. Seandainya tahlilan itu haram, seandainya tahlilan itu kemudian apa tidak diridhoi Allah, tidak akan mungkin tahlilan itu bertahan ratusan tahun. Tanda-tandanya gampang Pak Bu.
Pati-pati tahlilan masih berlanjut, masih lestari. Tanda-tanda tahlilan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada barang batil bertahan lama itu boten enten. Boten enten barang sing ora apik bertahan lama itu boten enten. Ini pertanda bahwa tahlilan yang kita lakukan adalah mendapatkan ridho saking Gusti Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. NU ternyata semakin kesini semakin berkibar benderane sampai orang NU jadi wakil presiden. Alhamdulillah. Moga-moga kapan waktunya bisa menjadi presiden dari NU. Ya pernah, Gus Dur kan pernah ya suatu ketika bisa nanti lah insyaallah. Amin. Allah itu harapan besar. Di dalam bulan Rajab peristiwa yang sangat besar adalah biasa disebut dengan peristiwa apa? Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada tanggal 27 di bulan Rajab, Al-Qur'annya itu surat Al-Isra ayat berapa? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kapunten para bapak para ibu, Al-Qur'an itu bahasa Arab harus diterjemahkan. Panjenengan milih diterjemahkan ke bahasa Inggris apa bahasa Indonesia Jawa? Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia Jawa? Alhamdulillah, bahasa Inggris aku orang bisa. Rencananya kan ngapunten kawan Palura tadi bahasa sama sih bahasa Inggris ya. Pada DPR kan gelarnya MPD, Pak tahu. Jadi kan sekolah ya waktu ya. Tapi itu jurusannya aku waktu ya pada daerah. Ya, tapi Solo kalau beliau bisa ya aku lah lepotan kayak lumayanan. Alhamdulillah. Berarti kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia mau nih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil aqsa, alladzi barakna haula, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Bon, clear ini ayatnya. Terjemahan pakai bahasa Indonesia. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan Pak. Pada suatu malam Nabi Muhammad SAW tidur di Masjidil Haram. Panjenengan ngertos napa mboten Masjidil Haram teng pundi Jawa? Masjidil Haram teng pundi Jawa? Tegal. Masjidil Haram itu letaknya di Makkatul Mukarramah, Mekah. Rasul tidur beriku. Kemudian datanglah 3 orang. Ngademene niki pinten, Bu? Niki pinten? Niki awas ya. Awas. Masya Allah, alhamdulillah, muka-muka pripate terus awas terus. Datanglah 3 orang. Posisi Rasul sedang tertidur. Orang yang pertama ngomong, tanya, di manakah dia itu? Orang yang pertengahan jawab. Orang yang paling pertengahan dari mereka, dialah orang yang paling baik. Orang yang ketiga ngomong, bawa saja, ambil saja orang yang paling baik
dari mereka. Kemudian Rasul dibawa ya oleh 3 orang, diletakkan di dekat sumur Zam-Zam. Setelah di dekat sumur Zam-Zam mulai dioperasi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ngapunten Pak Bu, Nabi Muhammad niku mata boleh tertidur tapi hatinya tidak tidur. Bisa ngertos sinten-sinten sing tekan iku paham, termasuk yang mau, padahal posisi Kanjeng Nabi siwa sare Pak Bu. Dan kalau takut kira-kira panjenengan yang lagi kurani banget anak tamu ngertos apa mboten? Mboten. Lagi turu lali banget anak muda nang pinggire ngertos apa mboten? Orang kayak ibu-ibu ngimpi ketekan unda dawa. Ketekan apa? Unda. Orang ngimpi ketekan unda mulai tabuk, jebret. Barang kaya salah tabokan udah si lanang ditabok. Jadi tidak bisa. Ya kalau kali panjenengan dalam keadaan tidur itu bukan ngertos siapa-siapa yang datang. Tapi Rasul ngertos. Kemudian mulai dioperasi oleh malaikat Jibril. Operasi itu bahasa medis. Bahasa Indonesianya itu dibedah. Bahasa Amerika ini nopo. Jawab. Apa Pak? Dibelah Pak Lurah. Bahasa kayaknya dibelah kok. Dibedel kali bedel. Untuk sapi kok nggak kepriwe. Apa gitu kok? Bok-bokan orang pinter kayak apa ya? Tapi bagus bahasa kayaknya asli ini Bapak. Bahasa kayaknya mau dibel. Dibelah. Ya, mulai dari dada sampai ulu hati lah. Setelah dibelai kemudian kotoran-kotorannya itu dikeluarkan oleh malaikat Jibril. Seharusnya dikeluarkan, dicuci pakai air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang paling terbaik, yang paling istimewa di muka bumi ini, tidak ada bandingannya. Hebat mau buatan air Zam-Zam? Dia nyuci ya dalamnya Rasul, dicuci. Barang habis dicuci selesai, ya kemudian malaikat Jibril ambil piala paham betul? Piala paham betul? Jadi panjenengan jangan sekali-kali kemudian pikirannya apa kayak piala bola ya? Piala bola gede Pak, dileboknya di dada orang masuk kok. Orang masuk gue bahasa Tegalnya, orang manjing. Bahasa kayaknya apa? Orang lebu, Tegal lebu ya bisa manjing ya? Bisa. Tapi yang kayaknya mancing orang bisa lebu nih? Hebat deh. Insya Allah. Ya, wonten Pak Bu, pialanya itu bentuknya kecil, tapi isinya ada 2. Isinya gitu? Hebat ayat, hijau-hijau. Ya. Muslimatan dulu. Isinya muslimat apa katanya? Tapi sama baru ya ya. Nah, setelah itu dikeluarkan kotoran-kotoran, piala yang isinya ada 2. Pertama isinya iman. Apa? Barang apa? Yang kedua hikmah. Dimasukkanlah ke dada Rasulullah SAW, diselipkan. Setelah itu dikembalikan seperti semula. Kemudian Rasul bangun. Setelah bangun didatangkanlah buruk. Apa? Kata Rasul, buruk itu apa? Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Utitu bil buraqi wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqal himari wa dunal ba'i." Saya didatangi buraq. Buraq adalah hewan kendaraan yang berwarna putih. Warnanya apa? Yang warnanya apa? Berarti kayak buraq ana hijau, ini ana ireng. Buraq. Hewan kendaraan yang berwarna putih, tubuhnya panjang, jalannya kalbarki seperti halnya kilat. Kilat bahasa kira apa? Oh kudu ledekan mau daro, si boten mungel, tidak ada suaranya. Rela apa? Terima apa terela? Telarep. Oh
terus tegal dia tuh ngamuk kok. Ibu-ibu apa ini? Apa dulu? Trelet. Ya wis kok kayak gini lah. Yang yang hormat akan oke trelet ya bahasa ini nih. Bahasa Purbalingga apa nih? Purbalingga trelet. Gampang. Teriak. Itu kayak kue lah. Bahasanya itu trelet. Karbal seperti hilang, ya. Posisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Itu mulai mau naik buruk, tapi buruknya enggan dinaiki. Enggan bahasa Indonesia. Awangan-awangan. Kemudian dalam riwayat lain begini, buruk itu dijewer oleh malaikat Jibril. Tak melu takon, sing biasa dijewer bokongnya apa kupingnya jawab? Bokongnya apa kupingnya jawab? Oh iya kupingnya ya. Jadi pokoknya tidak pernah. Apa? Iya. Setelah kupingnya dijewer oleh malaikat Jibril, ini satu riwayat, pada riwayat yang lain banyak. Kemudian buruk itu langsung nurut, naiklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi kanjeng Nabi depan, malaikat Jibril di belakang. Mulai naik perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Alhamdulillah. Iya banyu sih apa? Alhamdulillah. Utiana aku aneh. Ini laris nakuat kok pengerosan lebih. Jalan iklan masuk YouTube bisa. Orang naik sih kalau panitia. Besok apa weh? Ya aku anak. Siapa? Larutannya. Anak. Siapa kan ini? Kopine. Anak. Susune. Lah, aku susune. Nah, ini sebenarnya mau pakai susune. Cukup Pak. Saya kalau ceramah itu jarang minum susu. Senangnya kopi. Alasannya gimana? Alasannya kalau kopi itu diminum bisa menjadikan matanya melek. Terus betul? Tapi yang susu diminum menjadikan matanya merem. Kalau diaduk antara kopi dengan susu jadi satu berarti merem, menikmati ya. Kita banser ya. Ditulas, bukan ditulas. Pengen hadiah ke orang ke satu abadnya itu. Pengen hadiah ke orang, udah nih, temenan, hadiahnya dari apa? Ya wis dari duit kan apa wis. Saya ini ngono Pancasila pinter apa ora? Pancasila pinter ora? Yang pinter tak naik ada duit. Pinter ora? Coba. Makanya Patiri. Dan NKRI harga mati loh, kudu bisa. Ayo, 1, 2, 3. Pancasila 1. Seru, kalau itu seru. Disarapan apa burungnya? Disarapan. Iya. Mantan seru ngomong. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Persatuan Indonesia. Aman. Oh masih tidak tidak. Ulang. 1, 2, 3. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan. Aja temen, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Republik Indonesia. Cekal. Bismillah. Alhamdulillah. Saya 500. Peter Kriaini. Apa dulu? Maning. Terus dulu nggak tadi? Asli kita harus apal Pak, saya yakin apal karena lo ini Rocky nang wong akeh. ayo kita udah jangan apa-apa tes Bandar sing sijine, Pak. saya patayat sing wani maju salah patayat sing wani maju saya kasih hadiah 100.000 rupiah dari Pak Camat. Siap betul Pak Camat? Siap dari Pak Camat. Ayo Siap ya. Patayat sing paling maju hadiah 100.000 rupiah dari Bapak Camat. Oh ya, beri Mbak, beri Bu. Semua tuh mau. Kebiar NU satu abad, paling setahun sepi. Monggo, Pancasila lagi. Soalnya ini benar-benar. Izin. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Siap-siap maulana ya. Lanjutkan deh. Lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu menemui berbagai keanehan. Di antaranya adalah ketika sampai di suatu tempat banyak orang yang sedang bercocok tanam. Bercocok tanam bahasa Inggrisnya nopo? Lanjut bagus. Jadi tak pakai kopi. Ini apa nih? Contohnya ngapunten yen nandur duku niku berapa tahun baru berbuah? Lawe tahun, 10 tahun, 5 tahun, sampai ana boy ya. Nah, si gawe aneh ngoten Pak Bu. Ada orang banyak perempuan dengan lelaki ketika nanam, dia nanam ceblok, dia langsung gede, langsung anak woe. Ya, di hari yang lain, ya woe bisa dipetik. Si gawe aneh maning Mbak. Setelah dipetik, dia metu maning. Contohnya pelem ya, mangga. Pelem paham ini? Paham. Belum nongol dipek, metu maning gede, dipek, metu maning, dipek, metu maning terus kayak kue. Heran apa mboten? Kanjeng Nabi keheranan. Kemudian tanya sama Jibril, ya Jibril, siapakah mereka? Jibril jawab, ya Muhammad, mereka adalah orang-orang ketika hidup di alam dunia jihad fisabilillah. Yang namanya jihad itu ngapunten wonten urutane dalam Al-Qur'an. Wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan orang-orang yang jihad di jalan Allah
Pertama dengan hartanya, yang kedua dengan fisiknya, dengan jiwanya. Sing apa namanya jihad niku boten perang mawon Bu nggih. Boten perang mawon dipanggih golek ilmu kados niki mawon termasuk jihad, Pak. Menahan hawa nafsu juga termasuk jihad. Boten perang mawon, boten aja iron-iron teroris. NU tak jangan sampai ikut-ikutan teroris. Ya yang tugasnya radikalisme. Ya, aja iron-iron teroris. Serba ngebom, kayak gampang teman dibomi. Emangnya Indonesia milik siapa loh? Siapa? Loh. Siapa? Loh. Indonesia milik kita bersama, harus dijaga bersama. NKRI harga maning, NKRI harga Pancasila ya harus dijaga kita. Pendiri Republik Indonesia itu diantaranya adalah ormas yang paling terbesar, Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua Muhammadiyah. Ormas kali ini Pak, ormas produk Indonesia. Bahkan pendirinya ya itu seperguruan. Ormas yang pertama Nahdlatul Ulama paling terbanyak masanya, kemudian Muhammadiyah itu pendiri negara ngoten. Mulane muga-muga kula kali panjenengan negara kita, negara tercinta aman damai. Allahumma amin. Contoh Pak, ning apa namanya Palestina kan biasanya wonten perang ya Pak ya. Perang kan sinten biasanya? Yahudi. Orang-orang Yahudi perang. Pas karena lagi perang, kemudian orang muslim yang ada di Indonesia bantu mana? Orang usah awaknya itu ke mana? Kumpulkan saja dana. Nah, setelah terkumpulnya dana, kemudian ditransfer, dikirim ke sana untuk membantu umat Islam yang sedang perang di Palestina. Orang mau itu bawa ke mana orang? Tapi seumpama orang Indonesia ini sudah ngerti strategi perang, bagaimana cara perang ngerti, memegang pistol pinter, memegang senjata laras panjang juga pinter, ya, kemudian melempar granat juga pinter, bagaimana cara keluar dari kepungan musuh juga pinter. Berangkatlah ke sana bela orang-orang muslim yang sedang berperang di Palestina. Apabila di sana tertembak meninggal dunia, matinya mati syahid. Kalau mati syahid, surga menanti. Menanti bahasa kaya apa? Bahasa kaya apa? Ngenteni, langsung dari segala ngenteni. Jadi surga itu ngenteni. Aja serba mangkat perang, kudune ngerti. Lah model-model yang Indonesia belum bisa perang. Misalnya gue sarung, peci ireng. Gue ini baju koko mangkat perang, mana padahal dari orang bisa perang. Giliran mana dikepung musuh kayak anak-anak kepoyo. Masya Allah. Jadi orang bisa perang, bisa berangkat ke sana. Donasi saja dikumpulkan ya harta-hartanya. Itu termasuk kategori orang yang jihad. Menunjukkan pahala itu ngapun bertikel-tikel sampai 700 kali. Itu menunjukkan pahala saking akeh jihad Pak. Bagi kan orang yang nanam itu langsung gede langsung ana woe dipetik ana maning itu menunjukkan bahwa pahala jihad itu kata sangat. Moga-moga termasuk kula kali panjenengan. Allahumma sing kompak Allahumma ya Rabbal alamin. Masuk ke kategori orang yang ahli sedekah adalah termasuk dermawan. Dermawan bahasa kene nopo? Loman, saliane loman. Labahan, awehan, saliane awehan. KDPR, bareng mikir jenengan ta cerdas ngono. Saliane awehan apa KDPR? Nyah, nyoh. Dia masuk di paluran bahasa nyoh.
Kan ora? Ngantuk. Orang lagi. Lagi sibuk. Soalnya mengenai kasih bantuan-bantuan belum selesai. Daripada kayak itu rapotnya, itu kategori orang yang lemah. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-sahiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang loman, orang yang dermawan, pertama dekat Allah, yang kedua dekat manusia, yang ketiga dekat surga, yang keempat jauh dari neraka. Harapan besar kulo kali panjenengan termasuk Allahumma ya Rabbal. Kok kenapa pertama adalah dekat dengan Allah? Bak orang-orang yang ahli sedekah. Mulai kok ya sedekah ini satu ya kayak guru ke sana. Ya, yang termasuk kategori orang-orang yang loma. Dekat pertama dengan Allah, rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang pandai bersyukur dengan firman Allah akan ditambah nikmatnya semakin banyak dan semakin banyak. Alhamdulillah. Kenapa dekat dengan Allah, rasa syukurnya kepada Allah? Harta yang ia miliki itu, ya, sadar bahwa harta yang ia miliki adalah amanat Gusti Allah, atas bantuan Gusti Allah. Ketika dibantu oleh Allah, pertolongan Allah, maka harus pandai-pandai bersyukur dumateng Gusti Allah. Sing nomor kali Pak, orang yang loman itu akan dekat dengan manusia, dekat dengan manusia. Jadi sering naik wong kae dinai, wong kene dinai, wong kana dinai terus karo wong-wong sing sering dinai. Contoh ngapunten anak wong sugih dunyane akeh, pan nyumbang musola, nang musola. Nah pengurus musola kan perlu takon dengan jujur, pengurus musola itu manusia apa mboten? Manusia, pasti manusia. Orang yang kaya itu dekat dengan pengurus musola termasuk manusia. Anak wong sugih pan laparane pan nyumbang di pondok pesantren. Tolong kabulkan, mohon ya. Anak wong pan mondok anak bangun pondok pesantren sok, otomatis ketemu karo pengurus pondok pesantrennya nggih. Ketemu karo manusia itu. Ajeng memberikan santunan terhadap fakir miskin. Ketemu karo fakir miskin. Bahkan yang wong sering naik karo fakir miskin ngapunten, dongane pe mustajab. Wong orang dua itu dongane mustajab. Mustajab bahasa kene apa? Manjur. Mandi. Apa? Manjur. Ya ringokna Pak Bu, wong sugih ringokna ya. Ada sering ngina karo wong sing orang dua ya. Aja sering rendahna karo wong sing orang duwe ya. Sebab orang duwe itu wong miskin pengen gelem ndongakna wong liya peces pleng. Walaupun kadang-kadang ndongakna awake dhewek suwe. Ndongakna keluarga suwe. Tapi ketika mendoakan orang lain itu aras saja sampai goyang. Ya, sampai bergetar terkait doanya orang miskin. Dan anak wong sugih ngapunten, kemudian merendahkan maring wong sing orang duwe, terus wong sing orang duwe kelentek ati ndongakna sing ora apik, bisa jadi kapan waktune jas blengku. Mulane ngati-ati nggih. Terus sing dadi wong sing ora duwe aja gampang-gampang nyepatane wong liya. Ora apik dosa arte. Oh, wow. Masya Allah. Nah, seumpama anak wong miskin dongakna, contohnya sing apa yang sedekah itu Pak Haji. Hari dongakna temen ya Allah Pak Haji, muka-muka panjenengan paringi panjang umur, dinai sehat, terjadi berkah. Kemudian malaikat mengucapkan mendoakan juga amin. Jadi belum tobane. Alhamdulillah. Terus napa malih? Yang ketiga, orang yang loman, orang yang dermawan itu dekat surga. Dekat apa? Bahkan salah satu calon penghuni surga adalah orang-orang yang loman. Ini salah satu ciri-ciri calon penghuni surga adalah orang yang loman. Yang terakhir
itu jauh dari neraka. Alhamdulillah. Rasul melanjutkan sabdanya ngoten, wal bakhilu ba'idum minallah ba'idum minan nas, ya. Kemudian ba'idum minal jannah qaribum minan nar. Orang yang bakhil bahasa Indonesia apa? Pelit, sadane pelit. Guru kan? Iya, bukan gurunya. Dia nyetak Kopinya sih gitu, kopi dari apa? Kampungnya letak sangat, ya. Aluran pun letak sangat, ya. Ada daerah kampung yang di Pak PC. Daerah mana? wah. Wah, nikmat teman, masya Allah, nikmat banget. Berarti cocok dengan selera saya. Selera saya itu nggak terlalu manis, sebab saya sudah pahit, belum rasa pahit. Ayo rasa kenal baik. Allah. Wal bakhilu, orang yang bakhil, mohon maaf, pertama jauh dari Allah, yang kedua jauh dari manusia, yang ketiga jauh dari surga, yang keempat dekat neraka. Naudzubillah ini. Pertama saya terangkan, kenapa orang yang medit, jeridit, ratawali, jadang, ngacir, ngocir, ngocir. Pertama, jauh dari Allah. Mereka orang yang kaya pelit beranggapan bahwa yang ia miliki, harta yang ia miliki itu semata-mata jerih payahnya sendiri, tidak ada pertolongan dari Allah. Yen kaya gue bahaya, bahasa kene ngomong, bahasa kene kayak piye, aku dunia oli golek-golek dewe, panas perih, banting, tulang, dilakun das-gondas, sikil go sikil, bener apa orang? Aja muni sikil gondas, das go sikil nakone priwe? Sikil go sikil, das go ndas. Kan dipakai-pakai di masjid, sorry ya, gak omongannya mau pelit, dasar pelit ya, kita jangan bermena, nyong itu pernah, nunggu saya keperluan lah ya, Masya Allah. Kok kenapa jauh dari Allah, tidak bersyukur? Yang kedua, jauh dari manusia. Wong si pelit ini bakal diadoi gani kanca, bakal diadoi gani keluarga, bakal diadoi gani wong kue wong sing pelit. Kok kenapa diadoi gani keluarga? Iya, ketika acara halal bihalal, wong sing larat, wong sing sugih, wong sing orang duwe, wong sing miskin kumpul dadi siji. Wong sing sugih pelit ora mangkat. Misalnya orang mangkat, wedi bukan dijaluk, wedi bukan diutang, dasar pelit ya pelit. Wah, kayak mantep namanya pelit ya. Ngomong itu ini habis ayam banget. Masya Allah, kayak pelit, Masya Allah. Saya tambah Bang Yai. Kadang Kurang gula. kadang tangga ini pelit sedikit. Orang makan jangan enak-enak habis. Oh, sing enak salah susah salah jin apa? Opor ayam, ya biasa dari orang utang. Yang bahasanya sate, nyong biasa, ngomongin sate kenapa itu ya? Bukan angkanya gue orang aku ya. Aduh, nah, sana tenang. Cuma kan ada anak sate, dari ngomongnya kenyong doang. Anak sate, si jina anak pirik paham betul. Siang betul, paham betul siang. Apa itu? Gesek habis. Pak Ranting, anak geseknya orang Pak Ranting. Geseknya wonten. Ya, gesek anak sate. Yang nyong milih geseknya daripada sate. Alasannya primen, sate sudah terbiasa. Ya, jadi gesek jarang. Mulanya ini sih gesek,
Mulane yen ana nyoto ora usah repot-repot to urang tok nang kabeh. Nah, iku makanya ini jauh dari manusia. Wong sebelum niku tulis iki dipoyoki gane wong akeh diatur cuma ora usah batiran karo kae. Lho, batiran karo kae jaluk ketok ora tau. Naik ora tau weweh. Tegane naik bahasa kene apa? Aweh. Mau jaluk ketok ora tau aweh. Wis ora usah batiri percuma. Paling kopi aku jaluk kopi tok ora ketok kenal. Kalau jatuh gane wong akeh. Itulah kata Rasul. Kemudian yang ketiga, jauh dari surga, jauh dari surga. Yang keempat, dekat neraka. Bahkan diterangkan salah satu ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang bakhil, pelit, bertawali, jaga ngacir. Ngacir. Kayak ke Masya Allah. Bon. Selanjutnya niki Pancasila belum langsung bisa loh Pak. Karena anak-anak NU loh, satu abad ini, ya, satu abad NU ya Pak. Jadi kan orang-orang NU, ibu nih wani maju kan? Ayo sabar, ayo maju, coba maju, ayo, hati-hati, maju. Ya jangan lain lumrah. Lo kan si jubel langsung Pancasila. Waduh. Dari nama ngaten. Undang-undang dasar malah ya Pak. Undang-undang dasar 45, Bo. Niki Pak Dede. Niki Pak Dede. Lah ya Pancasila Pak. Cek. Pancasila yang pun selesai. Dalam. Yang Pancasila pun rampung selesai, ganti yang lain. Bagi-bagi hadiah. MRGA apa? Ya. Yes, bareng-bareng bagi-bagi. Pancasila. Pancasila. Ayo. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Dari Pak Kaya apa muslimat? Campuran Pak. Campur. Emangnya ada campuran, Bu? Ayo, Pak Camat, action. Ayo, tepuk tangan. Kita doakan Pak Camat moga-moga panjang umur, jabatan semakin naik. Ya, amin. Ayo Pak Camat. Bilang Pak Camat. Iya, ayo. Pak Camat. Kita tunggu Pak Camat. Amin, amin. Ya, syukur nak penuh Pak Camat, penuh, Masya Allah. Long di sana sih bisa penuh, ya Allah. Ikannya masih aduh, orang bisa kok nangarap Pak Camat, Pak Kayat muslimat nyong itu orang tenar, orang isi orang karu. Aslinya apa Pak Camat? Kayak Niki Pak Kayat apa? Tapi karena melihat orang sebanyak ini, untuk orang koyo mikir. Yang ngompol repot ini kaget. Tolong, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sampailah di suatu tempat makom yang bau semerbak wangi. Mampunya apa? Amin. Kemudian Nabi Muhammad SAW tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, bau apa ini? Kemudian Jibril jawab, ya Muhammad, ini bau masitoh. Sinten? Masitoh. Wong Indonesia itu biasanya ditambahi dengan kata siti. Aslinya mboten naten kita siti mboten enten. Nggih. Biasa di Indonesia itu ditambahi dengan kata siti.
Nah, contohnya Siti Masito, Siti Khadijah, Siti Fatimah, biasanya tambahin ya. Karena apa? Aslinya di Arab niku sayyidati. Katanya apa? Sayyidati loh. Itu panggilan penghormatan terhadap orang perempuan yang ada di Arab. Kalau lelaki sayyidi, bulan Kanjeng Nabi dipanggil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Arab sayyidati, barang mampir di Indonesia, anjuk di Purbalingga, nah karena sayyidati anjuk menesi, dasar Siti ya Wah, Siti apik kok Bu. Siti Nurjana, anak Siti Nurjana. Siti Nurjana anak. Siti Fatimah anak. Siti Salama anak. Dia namanya anak mana? Ya anak sama. Niki jenengan sing arep oleh satu saran apa? Sutira. Ibu Sutira. Anak nyawa. Arah Jawa bagus loh Bu Sutira. Ngomong kau senang ya Pak, alhamdulillah yang sengaja oleh satu di Batam. Alhamdulillah rezekinya satu abad Nahdlatul Ulama. Hari ngomong lemes-lemes no ya aku sih nang naik maling stroke kayak Allah. Nah, kemudian Rasul tanya sama malaikat Jibril, Masitoh itu siapa? Kemudian menceritakan sekilas tentang Masitoh. Masitoh adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Itu sebagai pembantu Raja Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagai apa? Bu, sebagai apa Bu? Tuhan. Suatu ketika Masito itu nyisiri bahasanya apa? Jongkati. Saya jongkati. Garutan sawah. Oh garu kok. Zaman riyin. Ya wis garu saya ini dilanggar sebagai sawah. Pertama nyureni, paham betul? Saya nyureni apa Miki? Nyeriti. Saya nyeriti apa? Nyisiri. Jongkat. Paham ya? Pada pertegan loh Purbalingga pada karo nah pas posisi lagi jongkati nyureni nyisiri anaknya Fir'aun yang perempuan masih kecil. Ketika sisir jatuh Pak Bu, selesai jatuh kemudian diambil menyebut nama Allah, anak yang kecil anaknya Fir'aun ngomong, hei Masito, kenapa kamu nyebut Tuhan selain bapak saya? Apakah kamu punya Tuhan selain bapak saya? Jawab Masito tegas Pak Bu, betul, saya punya Tuhan selain bapakmu. Siapa Tuhanmu Masito? Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, Tuhanmu dan juga Tuhan bapakmu. Anaknya Fir'aun cilik baik, bapaknya anak Tuhan saingan, kan saingan loro. Jengkel. Nah seumpamanya gua anak cantik saingan. Makanya lah DPR ya, insya Allah kita harus pada dewasa kabeh pada DPR. Pinter-pinter lah. Sing luwih pinter kadang sing nampani Pak. Mene nampani. Sing luwih pinter ke sing nampani mbok priwe jan. Ya dinaiki ya. Tampani dinaiki ya. Tampani masalah ini sakar. Nah, tapi orang masalah yang nasib tadi, insya Allah jadi. Ya, dia nasib Bapak DPR oh kemudian guru, kemudian menyalonkan diri, bukan dicalonkan ya, dicalonkan jadi alhamdulillah. Terus anak nasib, bebas Pak, ya nasib orang bisa dilawan apapun, termasuk mulut tukang sana yang nasib. Nah, nasib tak terima nasib biasa anaknya. Kalau yang buat ngertos bakal ngisi TV ya langkah rencana, buat nonton Pak Bu.
untuk arsinya mangke insya Allah kalau perjalanan jauh ngisi di luar Jawa lah. Nah hari Rabu tanggal 14 saya berangkat ke Tangerang ya, kemudian paginya ke Bandara Halim menuju ke Riau ya, menuju ke Riau pakai pesawat. Pulang dari Riau kurang lebih nanti sore dari bandara dari bandara sana Pekanbaru ya, pulang paginya wonten pengajian malih, sorene wonten pengajian malih, malamnya wonten pengajian malih. Apa anak rancangan kemien pandali penceramah? Olah rancangan lah, rancangan nggak ada rancangan apapun. Apa yang ngerti orang? Ya kan orang itu kemien waktu cilik katanya ngerti kalau ngerti orang. Mana di ketua MBC kan ngerti berjalan dengan waktu seperti air mengalir di sungai, ngoten berjalan beruru anjo, ngoten. Termasuk posisinya Pak Camat, termasuk posisinya Pak PCNU dipanggil satu periode. Alhamdulillah Pak, yang kula niku memberi semangat kepada panjenengan. Pengabdian dumateng NU itu luar biasa manfaatnya. Manfaat ketemu kalau kaca bantir, alhamdulillah pahalanya akeh memperjuangkan Nahdlatul Ulama besok diakui besok menjadi santrinya ya Syekh Hasyim Asy'ari, alhamdulillah. Pengabdian Pak ya, pengabdi berkait pirang-pirang Pak, masya Allah luar biasa, alhamdulillah. Nah kemudian apa? Dilaporkan ke bapaknya. Setelah lapor kemudian Mas Ito dipanggil diinterogasi. Interogasi bahasa sini apa bahasa mana? Ada kayak interogasi bahasa ini apa berarti? Ditakoni, dicecer, ditanyain. Ditanyain itu bahasa kanan. Ditakoni nih, ditakoni. Kemudian diundang ditakoni. Ya Mas Ito, ya Tuhan. Apa betul kamu punya Tuhan selain saya? Mas Ito jawab, betul Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya, dan juga Tuhan Tuhan. Mudah. Fir'aun dijuarakan. Kemudian Mas Ito diancam. Ancamnya gimana? Mas Ito, kalau kamu tidak kembali ke agama semula, mengakui saya sebagai Tuhan, keluargamu akan saya bunuh. Bunuh bahasa ini apa? Pakai ini sekeluarganya. Pakai ini sekeluarganya. Sedangkan Mas Ito ini punya suami sudah meninggal dunia duluan, juga iman kepada Allah dalam riwayat. Kemudian Mas Ito punya anak 2. Anaknya kita? Anaknya kita? 2. Suaminya 1. Suaminya 1 ya. Kan ada suami noro. Suami noro kangelan ya Bu ya. Suami loro kangelan loh. Ada suami lebih dari 1 ya kangen loh. Boleh menguatkan aja gara-gara dari bojo lanang loro tentu aja gara-gara kangelan Bu, aja ada pikiran kayak kowe enak kok. Jadi wong lanang kok mending kok bojo loro telu papat kali. Lah nyong sing kok wadon keprimen. Ada ngopi rino. Oh itu di kulo kelalen kan kas ngopi kulo. Oh diinterogasi. Wah. Nah sedangkan yang namanya Mas Ito itu punya suami 1. Alasannya gimana? Ngapunten Bu, contohnya seumpama anak wong wadon kepengen duwe bojo loro silangan angenan Bu, orang gampang. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu diharamkan nggih. Ayo kayu ngapa dedok-dedok ayo ini juga sedang. Oke, banyak apa laki-laki yang cinta, tapi tidak boleh cuma 1 suaminya. Jadi suami lebih dari 1 kangelan. Contoh begini loh, suami pertama 3 dina, suami kedua 3 dina, sisa dina goli reno kesel daklok. Ya, ketika mengandung Pak, dia bingung. Ya sih dikandung anaknya siapa ya?
Makanya bapaknya loro, bingung boten? Mulai kebingungan ketika ngandung Pak. Ya anaknya siapa? Ya anaknya bapak pertama apa kedua? Bingung? Barang lahiran, bingung mana? Kan gede sikilnya warnanya loro. Si jirong, si jine kuning. Kupingnya warnanya loro. Si jine apa si jine? Bingung mana Pak? Ketika besar kemudian sekolahkan SD, barang malih takoni dari ibu guru, ya Bu, ini bininya siapa, bapaknya sinten? Barang bapaknya, bingung bapaknya loro sedih ya. Ala keceplos, oh niku bapaknya rame-rame, bapaknya rame-rame. Emangnya Salome satu lubang rame, kangelan. Tapi yang anak wong lanang bojone luwih sing siji aman. Contohnya ya Misbahuddin. Iya, Misbahuddin piye? Ora wani di kalora bukan kok ditahan ning bojone nyong bae. Ya, contohnya Misbahuddin bojone apa sisan. Ya ta contoh lho Bu ya. Contohnya Misbahuddin ini bojone pira? Apa? Bojo sing pertama hamil jelas bapaknya siapa? Misbahuddin. Bojo yang kedua hamil bapaknya jelas arane Misbah. Bojo sing ketiga hamil bapaknya jelas arane Misbahuddin. Bojo yang keempat hamil bapaknya juga jelas namanya Misbah. Wah, mulanya ngomong aja mah iren ya, tapi yang penting siji selamat dari dunia sampai Bu, jenengan kepengen pahala akeh apa mboten? Ringokna kupinge jengket, sering-sering tawa maring sing lanang. Kene ora goro. Sering tawa maring sing. Contohnya Pak dia nyumbang tinggal apa orang kok lah. Bapaknya jawab ya tak engko ben wae siap-siap. Tak melu takon Pak bojone jenengan pernah tawa kayak apa ora Pak? Jawab. Pernah jawab, pernah tawa kados iku mboten? Mboten bojone nyampe tawa. Pak kenapa orang? Ayo ada kesel ya? Orang kayak ngowa. Ya ada kesel, lanjutkan. Ya ngowa. Ya, di Bu, mulai kok begitu apa? Mulai kok begitu apa? Hari bapaknya dewek, kok priwe? Bapak mau rumah? Oh iya, rasa tawa kata. Ya, bapaknya orang nang rumah aja tawa lah. Tawane kayak bapaknya wis nang rumah. Ketawanya bangsa kesasar. Ya Allah. Jadi pahala seorang istri antaranya ketika sering tawa mari sing lanang. Ya, salah satunya ngoten nggih, yang khususnya kanggo sing ngisi nom-nom. Tatayat. Kok balik mulai tawa mari sing lanang. Dan sing lanang nang omah, dan sing lanang orang nang omah aja tawa mari bangsa. Nenan ya. Selanjutnya kemudian ditahan yang namanya masih tombol selesai nih, kemudian diancam, masih toh, kalau kamu tidak kembali ke agama semula akan saya bunuh keluargamu. Apa jawab masih toh? Silahkan, silahkan, tidak takut. Kamu tidak takut? Tidak. Ya kurang lebih kayak gue lah, kemasan bahasa Indonesia kalau Jawa kurang lebih kayak gue lah, kurang lebih. Kemudian apa? Fir'aun itu kalau mau menghukum orang ada apa namanya minyak. Kalau dalam kitabnya minyak ya, minyak nemen kayak kolam minyak. Kemudian kolam minyaknya itu dipanasi. Ya setelah mendidih, ya anak-anaknya kan dimasukna ning minyak sing mendidih. Otomatis yang anak jazat awak melayu ning minyaknya bakalnya apa? Ambrul loh Pak.
ampun, anak yang pertama dimasukkan, meninggal dunia. Kemudian anak kecil ini bingung, anak kecil, anak yang masih menyusu, anak yang masih apa? Menyusu, dia sih bingung Pak. Dia kan di lebok nani minyak sing lagi bulan-bulan apa orang ya. Bocah cilik bisa ngomong dengan jelas. Ngomongnya ngoten, wahai ibundaku, sejeburkan saja dirimu ke dalamnya. Terusnya apa? Jangan takut, jangan takut, karena sesungguhnya engkau berada jalan yang benar. Bocah cilik bisa ngomong kayak kowe Pak. Kira-kira heran apa bocah? Yakin masih toh bahwa benar-benar datangnya dari Allah, pertolongan Allah. Dimasukkanlah anak kecil ini. Kemudian masih toh, ya masuk toh. Pesan-pesan terakhir ditanyakan. Masih toh, apa ada pesan-pesan terakhir? Masih toh jawab, ada Tuhan. Apa pesan-pesan terakhirmu? Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, tulang-tulangnya disatukan dengan tulang-tulang keluarga kami. Apa jawab Fir'aun? Oke lah kalau begitu bareng, oke lah kalau bahasa saya gini keren, bahasa kemudian ya iya wis, iya wis. Kemudian apa? Masih kok mati. Ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jasadnya, makomnya, kuburannya menjadi wangi gara-gara mempertahankan iman dumateng Gusti Allah. Mulai kula kali panjenengan sebagai warga Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, sejak dulu sampai sekarang, apabila ada orang akan meninggal dunia, bahasa Arabnya sakaratul maut, bahasa Qurannya sakaratul maut, bahasa Mekina apa sakaratul maut? Apa Pak? Sekarat itu bahasa kene Bu. Saliane sekarat, saliane sakaratul maut apa? Cekik. Apa Bu? Kira ini kira. Bahasa kene apa sakaratul maut? Cengap-cengap. Sekarat itu bahasa kene kudu. Ya pokoknya paham ya, sakaratul maut. Ketika ada orang sedang sakaratul maut, orang-orang Nahdlatul Ulama sejak dulu itu mentalqin. Apa? Talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan bareng yo, la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya, akhir perkataannya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul, dia masuk surga. Alhamdulillah. Jadi wong sing mati nek husnul khotimah itu masuk surga. Aja wong pan mati kok dicap badekan. Ana wong pan mati dicap badekan. Contohnya Pak Bu, sing sakit niku ibune, karena wis sepuh sakit-sakitan. Barang lagi sakaratul maut kan keluarga ini biasanya dikumpul nangis. Wah dipanggili, bocah-bocah menegen pada kumpul kabeh, mamane wis sakit kayak jenengan sakit parah, kumpul kabeh. Dari siji sing arane Rafi'ah. Arane siapa? Rafi'ah. Datangnya paling terlambat. Kenapa dia datangnya paling terlambat? Karena rumahnya paling jauh. Barang teka bagi maca Yasin, anak sing nalkin langsung musel paham orang? Di tengah-tengah mamane wetenge goyang-goyang ngomong, aku sapa Mak? Aku sapa badekan apa ora? Aku sapa badekan apa ora? Badekan wong mati dijak badekan. Anak model apa kayak kowe? Yen ana meninggal dunia itu dibacakan Al-Quran surat Yasin umumnya atau kita talqin aja cakupikan Masya Allah dituntut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi bagi-bagi hadiah kan mana Pak BPN muslimat yang berani siapa? Rukun iman, rukun apa? Iman.
yang ngerti rukun iman ada hadiah kertas dari Bapak DPR. Muslimat ada muslimat? Maju, sing bisa maju. Muslimat ada yang bisa? Kayak baik bok, pergi bok. Aduh, dituntut sir. Dituntut sir. Us, coknya gede banget. Sir, dituntut sir. Masya Allah, bu, kepriwa ibunya jangan, Riki pak, ini bu, Riki. Rukun apa ini? Iya. Pak, cek rukun iman. Kok iya? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada para rasul. 3. Para malaikat. 4. Kitab-kitab Allah. 5. Hari akhir. 6. Qada dan qadar. Kepercayaan ini adalah rukun iman. Ayo kebakangan salah. KPR salah mbok priwe tapi tetap harus manjat dinaik kok. Ini udah foto ya. Alhamdulillah ya Bu. Matur nuwun iya Bu. KPR monggo KPR. KPR iki ajeng di. Mangke Bu. Mangke. Ajeng di. Kelersan niki konco sekolah. Masya Allah. Memori SD-ne sareng. memori daun pisang. Upama seniki mlakune banter iki pastine dengan banter. Bunda, yen mecenge mbok boten salah alamatnya boten palsu. Nggih. Niki film niki. Masya Allah. Niki mantu. Tapi tetap mau nyukani boten. Oke. Siap. Ya kalau ini tetap nyukani nggih Pak DPR. Sareng niki. Pak DPR, Masya Allah. Monggo kula dompetnya dibuka. Nah, Bu, ucapkan matur nuwun, Bu. Matur nuwun, terima kasih saking Bapak DPR niki kanca kula kelas SD. Niku di kaca kula, tapi aduh. Iya, kok nasibnya mujur. Ya jaringan nasibnya malang apa mujur. Jadi matur nuwun, Mas Banter itu barangkali jatuh. Ingat. Astagfirullah. Sir, gimana aja? Ino sampai pun niki hampir hujan, padahal masih banyak yang harus diterangkan. Wonten mawon Pak Bu. Ya seumpama panjenengan boten ngaji secara langsung dari kulo, monggo TV monggo, lewat YouTube di monggo nggih. Yen kersa panjenengan pastikan HP-nya Android aja jadul. Yang kedua pastikan lagi ada kuota. Terus kemudian klik YouTube. Klik apa? YouTube. Kemudian ketik aja langsung ring tak dongan nasi baliknya bojone bojo maning. Ayo aja kirim balik durung dongan aja insyaallah udah nih wis kok udah kok tenang. Ya terus apa ning YouTube tulis Kak Misbahuddin Tegal anak Tegal ya yang muncul konten foto kados niki berarti niki kan dipersilahkan panjenengan nonton di YouTube monggo. Ya TV wonten channel malih Misbahuddin Tegal TV ya monggo khusus TV. Ngoten nggih. Syukur sih saged kepanggih malih Allahumma ya rabbal alamin. Ngapunten saking kawula cekap semanten wong menawa kakak salahanipun kula nyuwun pangapunten Ibu nggih. Pangapunten dipanggih. Untuk bahasa nggih monggo sareng-sareng kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم طول عمرنا وصحي اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا والى الخير قربنا وعن الشر ابعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب والله الموفق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5. Persatuan Indonesia. Aman, aman, aman. Oh, masih gabungan. Alhamdulillah. Saya Peter Triaini. Atur dulu. Maning. Tenang. Kita doakan Pak Camat moga-moga panjang umur, jabatan semakin naik. Ya, amin. Pasangan. Iya,